Halo, saya Joseph Diazen Kuantoro, mahasiswa Universitas Bina Nusantara, jurusan Teknik Industri dengan NIM 27023997765. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir periode mata kuliah karakter building Pancasila, saya akan menjelaskan tentang SDGs. Nah, SDGs atau yang mempunyai kepanjangan Sustainable Development Goals merupakan agenda global yang disahkan oleh PBB mengenai pembangunan global berkelanjutan. SDGs memiliki 17 poin, dan salah satu poinnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, karena pendidikan itu adalah hal yang penting, maka saya akan membahas lebih lanjut mengenai kualitas pendidikan. Yang pertama, apa itu pendidikan? Menurut Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang maupun sekelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan juga bahwa pendidikan adalah cara agar anak berpikir merdeka dan mencari pengetahuan dengan jalan pikirannya sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tolak ukur keberhasilan pendidikan adalah ketika anak-anak mampu mengenali tantangan yang ada di depannya dan tahu bagaimana harus mengatasinya. Maka dari itu, pendidikan menjadi hal yang penting uh, bagi masa depan anak-anak dan juga bagi masa depan bangsa Indonesia. Tolak ukur pendidikan. Nah, di sini menurut peraturan Presiden nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan Indonesia, indikator kualitas pendidikan adalah satu, yaitu lulusan yang kompeten. Dua, ruang lingkup materi dan kompetensi yang luas. Tiga, pelaksanaan pembelajaran yang baik. Empat, tenaga pendidik layak dan berkualitas. Lima, sarana dan prasarana terpenuhi. Dan enam, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terjaga. Dari keenam indikator ini bisa kita lihat bahwa Indonesia masih belum bisa dikatakan pendidikan di Indonesia masih belum bisa dikatakan yang berkualitas karena masih belum memenuhi keenam indikator ini. Nah, apa aja sih yang bikin pendidikan di Indonesia itu masih belum berkualitas? Nah, untuk membahas hal ini saya mengambil literatur dari jurnal, buku, berita, artikel, dan juga wawancara bersama salah satu pelaku pendidikan di Indonesia, yaitu Bu Yunik Lestari sebagai guru PAUD, dan didapatkan hal-hal seperti ini. Ada beberapa isu pendidikan di Indonesia, yaitu pertama, tingkat literasi yang kurang. Sebenarnya ini udah ada solusi dari pemerintah, yaitu dengan pengadaan buku dan juga fasilitas perpustakaan. Tetapi tinggal bagaimana siswa sekolah untuk eh, menggunakannya, mau menggunakannya. Yang kedua, ada kekerasan di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dari guru maupun orang tua terhadap siswa. Dan yang ketiga, kualitas dan kesejahteraan guru yang kurang. Empat, sarana dan prasarana kurang merata ke sekolah-sekolah di daerah. Nah, dari isu ini kita melihat bahwa ada ruang untuk pendidikan Indonesia lebih berkembang lagi menjadi pendidikan yang berkualitas. Nah, dari keempat ini dapat dilakukan sebuah solusi uh, untuk menangani isu-isu tersebut. Berikut adalah solusi isu pendidikan Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat kurikulum yang bagus, habis itu memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik, juga membuat suasana belajar menjadi lebih seru. Nah, yang kedua, meningkatkan pengasuhan terhadap siswa. Ini berhubungan dengan kekerasan di lingkungan sekolah tadi ya, termasuk bullying dan tawuran. Nah, kita harus meningkatkan pengawasan. Di sini peran orang tua dan guru sangat penting. Jadi guru mengawasi siswa di sekolah, orang tua mengawasi siswa di rumah. Nah, pengawasan ini tidak hanya secara akademis tapi juga secara moral.
Yang ketiga, memperhatikan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik. Nah, kalau kita tahu guru-guru honorer dan guru-guru di desa masih belum sejahtera dan masih belum mendapatkan gaji yang sepantasnya untuk mereka. Padahal mereka adalah salah satu aspek penting dalam pendidikan. Juga mereka guru-guru honorer belum mendapatkan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk menunjang materi yang akan mereka sampaikan. Yang keempat, meningkatkan sarana dan prasarana bagi sekolah yang membutuhkan. Nah, peran pemerintah penting di sini karena eh, untuk eh, pemerintah berperan menopang sarana dan prasarana dan lebih tepat sasaran lagi untuk memberikan sarana dan prasarana ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Oke, kesimpulannya, bagi saya pribadi, pendidikan harus diperhatikan oleh masing-masing warga negara dan harus sama-sama saling support untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Nah, kesimpulannya, pada saat ini kondisi pendidikan di Indonesia sudah menuju berkualitas, tetapi masih terdapat ruang untuk dapat dikembangkan lagi menjadi lebih berkualitas dan diperlukan support dari seluruh warga Indonesia, warga negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.